People, kembali lagi bersama saya Salma Kirana. Masih tetap biasanya hari Rabu ya di Belajar Investasi. Nah, kali ini masih bersama guru guru favorit. Mau bilang guru favorit tuh ntar yang lain iri. Iya. Enggak. Guru yang paling banyak absen di kelas kita. Iya, betul. Maksudnya paling sering kita temui ya itu Bapak Agus Sunartono. Bapak Agus sehat? Sehat, terima kasih. Oke, Pak, kali ini tema kita adalah Q&A bersama Pak Agus. Karena gini, sepanjang kita kelas yang bersama Pak Agus nih, ternyata para penonton itu tuh udah nyatetin pertanyaan, Pak. Iya, Dan masuk penonton. ke pesan suara. Masuk ke inbox kita nih, Pak. Iya. Saya sudah merangkum dari beberapa poin, terdapat sekitar 7 poin. Jadi walaupun nggak runtut nggak masalah ya, Pak. Boleh. Karena ternyata kan saya jadiin satu nih dari kelas khusus bersama Pak Agus ini. Ada 7 poin, Pak, pertanyaan yang nggak bisa saya jawab pastinya tanpa Pak Agus. Dan ini mungkin ya bisa jawab cuma Pak Agus sih. Makanya kita datangkan Mudah-mudahan bisa lagi. dijawab. Harusnya bisa jawab. Harus ya, Pak ya. Baik, pertanyaan pertama adalah. Aku kayak ujian gini. Serem guys. Siapa menguji Pak Agus ya? Jadi apakah jual beli saham itu termasuk judi? Nah ini kayaknya penonton yang nonton ini yang bertanya ini tuh kemarin habis sama baca berita sama dengan saya. Karena ada satu daerah, Pak, di Indonesia ini yang dia tuh itu loh, Pak, mainan anak-anak di time zone itu kan ada capit boneka. Itu tuh sudah dilarang di daerah tersebut karena menurut MUI-nya sana daerah itu tuh judi. Nah, padahal itu hanya capit boneka dan it's a game, fun game gitu. How about ini jual beli saham? Nah, kita masuk ke ini saya menjawabnya harus memiliki dasar. Ada pertanyaan tentang Langsung judi, ya, Pak, syariah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa buka HP, gadget atau laptop, masuk aja ke Mbah Google gitu ya. Terus teman-teman ketik aja fatwa MUI tentang transaksi saham. Jadi kita benar-benar belajar nih hari ini. Karena ini menjawab dan bertanya ya. Betul. Temanya. Oke. Begitu teman-teman klik fatwa MUI tentang transaksi saham akan muncul beberapa jawaban dari Google. Nah, cari dulu situs atau lembaga yang jelas. Misalnya ini kan saya lihat ada www.idx.co.id. Nah, idx.co.id ini adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi memang situsnya itu. Nah, saya buka dulu. Ini sebulannya udah kebuka. Nah, ternyata memang ada fatwanya bahwa pasar modal kita ternyata bukan judi, karena ada fatwa MUI-nya dan ada barangnya gitu. Ada minimal ada 5 prinsip syariah yang dipenuhi dalam transaksi di pasar modal. Pertama ada barangnya, yang kedua ada pembelinya jelas, ada penjualnya juga jelas, ada harga yang diminta pembeli maupun penjual, dan yang kelima adalah akad tuh, akad harga. Jelas. Jadi di kejadian di harga berapa. Nah fatwa MUI ini yang bisa harus kita baca. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan satu-satu, tapi ini mudah karena kan sudah ada tuh rincian tentang fatwa-fatwa mana yang diharam, mana yang dihalal gitu. Tapi intinya so far so good, ini bukan judi. Itu yang pertama dari sisi keislaman. Dari sisi kita sebagai praktisi, judi itu kan probabilitas. Jadi kemungkinan kalau ada dadu 1:6 tuh, kalau kita gulirkan dadu dia akan membandingkan, akan muncul 1 berbanding 6 sisi yang lain kan. Nah di pasar modal ini enggak. Kenapa? Karena kita harus belajar perusahaan ini bagus apa enggak. Kita belajar fundamental. Terus kalau kita udah milih ini perusahaan bagus, bener ada kantornya dekat rumahku misalnya, ya wis tak beli. Nah pertanyaan berikutnya adalah beli di harga berapa. Nah itu analisa teknikal yang bekerja. Nah terus pertanyaan berikutnya, Mas ini bulan-bulan ini musim hujan, kira-kira perusahaan apa yang bisa kita beli, kira-kira produknya dipakai sama orang di musim-musim seperti ini. Nah itu analisa behavior. Jadi artinya dari 2 jawaban itu jelas ini bukan judi gitu, Mbak Selma. Itu pertanyaan pertama dan semoga menjawab ya. Jadi sudah jelas bahwa jual beli saham itu tidak termasuk judi karena memang fatwanya jelas, poin-poinnya memenuhi seperti itu. Sudah jelas ada fatwa dari MUI juga, ada jawaban
dari praktisi juga gitu udah jelas, clear lah. Clear. Kita anggap clear masalah perjudian. Kok perjudian? Masalah agama tentang itu tadi jual beli saham itu judi atau tidak. Oke. Lalu yang kedua Pak, tadi kan juga sempat disebutkan bahwa barangnya jelas, kita bisa lihat barangnya ada. Kalau saham ini kan barangnya ada, terus nyata gitu. Bisnisnya tempatnya juga ada, bisnisnya ada, orangnya juga ada, SDM-nya ada gitu. Nah, terus gimana sih Pak? Kita bisa memilih satu atau dua saham yang memang ini bagus dan layak dibeli untuk kita. Oke, yang saya jelasin secara mudah aja. Jadi anggap aja kita semua nih nggak ngerti pasar modal ya. Betul. Terus kita mau memilih perusahaan yang bagus, yang sehat. Cara pertama adalah cari perusahaan yang laporan keuangannya selalu setiap tahun tuh ada untungnya atau profitnya. Nah, kita bisa masuk ke Yahoo Finance misalnya nih. Teman-teman bisa Google aja, masuk ke Yahoo Finance. Ada misalnya ini kan Yahoo Finance kan situs luar ya. Kita tinggal ngetik aja nama di sini misalnya sahamnya, karena saham disingkat 4 huruf misalnya aku ketik sini BBRI gitu. Nah dia akan nulis ini BBRI JK PT Bank, ini baru kita pilih. Nah dia akan munculin harga sahamnya dia di hari ini. Jadi teman-teman nggak perlu punya akun pun sudah bisa melihat data pasar 4.480 per lembar hari ini. Atau dia lagi turun 80 poin atau 1,75%. Nah ini harganya doang nih. Nah gimana tahu kita perusahaan ini sehat apa enggak? Kita lihat di sebelah kanan tuh ada finansial. Nah terus kita lihat ke bawah. Ini ada tulisan basic EPS. EPS itu earning per share. Jadi laba per lembar saham. Ini kita lihat 2018, 2019, 2020, sekarang 2021 di akhir tahun ya. Jadi tanggal 30 bulan 12. Ini juga tanggal 30 bulan 12 akhir tahun masing-masing. Nah, ternyata EPS-nya ini naik 264 rupiah ini. Terus 2019 jadi 281 rupiah. 2020 turun ke 152, kita sama-sama sadar bahwa ada pandemi. 2021 dia recovery 238, jadi naik lagi. Kembali lagi. Nah, jadi ini perusahaan-perusahaan yang sehat. Aku nyontohin satu aja misalnya. Oke. Dari EPS, terus dari misalnya net profit. Nah, net profitnya juga kelihatannya naik setiap tahun gitu. Jadi setiap saham yang mau kita lihat, ketik aja di sini nama sahamnya, misalnya Aneka Tambang gitu, ANTM. Ini muncul. Nah, dia akan munculin juga rasio-rasio keuangannya sehingga ini minus apa enggak labanya gitu. Ini sisi paling mudah lah. Ini salah satu aja sih misalnya Yahoo Finance. Padahal teman-teman bisa buka di idx.co.id atau Google, banyak perusahaan yang menyediakan data. Misalnya kita nggak ngerti, kita bukan ekonomi, kita ketik bahasa simpelnya saham yang baik, saham yang bagus misalnya dibeli hari ini misalnya. Nah ini ada kontan kan situs yang bisa kita percaya. Terus ada market business. Nah ini nah ini ada rekomendasinya juga dan ada alasannya biasanya. Jadi yang milih sudah analis, bukan orang per orang. Jadi bukan ada lembaga riset yang dia menyarankan beli saham ini, jual saham ini karena apa? Karena alasannya ini, berita laporan keuangannya seperti ini. Nah sejelas itu dia berita. Jadi gunakan gadget kita yang manfaat atau optimal gitu. Tuh mudah dicari kok ini. Ini dari sisi perusahaan sehat apa enggak. Lalu teman-teman bisa lihat lagi, saya balik ke Yahoo Finance. Di sini ada tulisan chart. Nah ini untuk menentukan, sebentar ini masih loading. Untuk menentukan kapan kita beli atau jual. Jadi setelah kita menentukan, aku mau milih perusahaan ini wis. Kapan kita beli atau kita jual? Kita pakai analisa teknikal namanya. Belilah pada saat sahamnya turun. Nah ini saya lagi bikin maksimal. Jadi di bawah ini 2016 nih, sampai sekarang. Jadi segitulah perjalanannya sahamnya si Aneka Tambang. Jadi perusahaan yang hasilnya kita pakai, ibu-ibu, cewek-cewek pada pakai cincin, gelang, kalung gitu. Nah ini perusahaan yang ternyata bisa di puncaknya dan bisa nganjlok gitu seperti ini. Jadi memang itulah investasi. Jadi kita nggak bisa berharap dia selalu naik terus gitu. Yang cuman naik terus nggak mungkin turun ada satu. Apa tuh Pak? Naik haji.
nggak mungkin turun haji, oke? Kita sepakat di situ. Sepakat, saya juga sepakat. Sayangnya nggak ada di jual beli saham ya Nggak Pak, ada. naik haji ya. Iya. Baik, itu nggak mungkin turun soalnya ya. Oke. Baik, itu tadi cara untuk memilih satu atau dua saham yang bisa dikatakan baik. Yang pertama adalah dicek nih laporan keuangannya, karena semua sudah transparan ya Pak ya. Otomatis kalau dia sudah melaporkan si Laporan keuangannya data-datanya akan jelas, kelihatan. otomatis Betul. Kita bisa dia juga akses. sudah oke ya Pak Iya, ya. betul. Nggak mungkin perusahaan yang cibi-cibi gitu Iya. nggak mungkin lah ya, nggak mungkin yang ceketer gitu nggak mungkin. Oke, lalu bisa dicek juga di banyak situs, di Yahoo Finance, Iya. di Google ada nggak Pak? Di Google ada beberapa situs yang bisa kita lihat. Nanti Oke. ada kontan, mungkin CNBC ataupun Oke, bisa. ada banyak lah ya, bisa di Banyak, search betul. di search engine masing-masing gitu. Yap. Lalu yang ketiga adalah masih tersambung dengan yang pertanyaan sebelumnya nih Pak. Ceritanya saya nih masih muda, oh begitu cara bikin saham dan segala macam. Tapi kan Oke. usia ini kan panjang ya Pak ya. Karir juga ada waktunya, ada usianya. Betul. Setelah saya pensiun, Yap. kira-kira kan nggak memandang usia ya Pak ya, bukan mainan Iya. saham. Berkecimpung di saham ini kan tidak memandang usia. Betul. Bisa anak muda, bisa yang sudah pensiunan. Betul. Kira-kira sama apa sih Pak yang tepat untuk para pensiunan? Nah, ini kalau misalnya orang ini pensiun di nasabah saya misalnya, ini nasabah saya pensiun gitu. Yang pertama saya tawarkan adalah obligasi. Jadi nggak langsung di saham karena mereka butuh setiap bulan dapat bunga, dapat kupon. Nah, itu ada di obligasi. Jadi dia punya obligasi pemerintah 1 juta dia beli, maka 1 bulan dia dapat 3.400 itu. Itu rutin tuh setiap hari sampai tahun ketiga di mana obligasi itu habis. Nah, kemarin habis ada suku retail yang kita tawarkan itu bunganya 5,9% kalau nggak salah. Nah, nanti ada lagi Senin mulai ditawarkan ori. Nah, harusnya saya ada Zoom sih sama kantor pusat, cuman belum karena ada acaranya kita nggak ikut. Jadi obligasi pemerintah itu layak kita beli untuk teman-teman pensiunan. Setiap bulan dapat bunga. Nanti habis jatuh temponya duit kita akan kembali penuh. Oke. Nah, yang kedua baru kita beli reksadana untuk teman-teman pensiunan. Reksadana cari yang aman, relatif aman. Artinya dia nggak fluktuatif. Pilihlah reksadana pasar uang. Jadi money market namanya. Jadi di beberapa perusahaan sekuritas mereka menjual reksadana pasar uang. Dia bunganya, pertumbuhannya NAB-nya itu antara 0,2% sampai 0,4% tuh. Itu kan sudah unda-undi sama deposito lah. Padahal reksadana itu ada yang bisa kita beli dengan 100.000. Jadi 100.000 itu sudah sama dengan orang punya deposito yang minimal 5 juta itu. Bahkan kadang-kadang lebih si reksadana. Dan dia nggak harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hari ini kita beli, minggu depan kita butuhkan, di redeem aja, dijual aja. Bisa langsung dua hari masuk ke akun kita. Jadi nggak harus berbulan-bulan. Itulah sebabnya kita pernah bertemu, saya bilang ini pasar modalnya pasar yang liquid, aset yang liquid. Hari ini kita butuh uang, kita bisa cairkan. Masalahnya adalah cocok nggak dengan harga pasar. Nah, saya tadi sempat sebelum rekaman ini kita sempat ngobrol bahwa begitu saya butuh uang, akunnya anak saya, istri saya itu kita jual asetnya, reksadanya, mungkin sahamnya, ada yang di cut loss tuh sahamnya. Terus kita tarik duitnya. Itulah fungsi investasi. Pada saat kita butuh, walaupun memang nilai investasi pas turun, kalau kita butuh ya wis apa boleh daya. buat gitu. Kita jual sahamnya waktu itu turun 30% rugi saya. Terus kita tarik. Nah, duitnya kan untuk biaya hidup kita gitu. Nah, yang balik lagi ke pertanyaan orang pensiun, kalau terpaksa dia senang sama saham, maka belilah saham-saham LQ45, saham yang liquid, saham yang kapitalisasinya besar. Misalnya ada Telkom, ada BRI, ada BCA, ada Unilever, ada PTBA, Indofood, banyak sebenarnya. Ada LQ45, 45 saham yang liquid. Itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Jadi Ujian. sebagai seorang pensiunan, yang pertama yang ditawarkan adalah tentang obligasi tadi ya. Siap. Karena tenang. Yeah. Kalau bisa dibilang ombaknya itu tenang gitu ya Pak ya. Dan stabil. kalau misal stabil, kalau misal mau reksadana, carilah reksadana yang juga ombaknya stabil. Jadi nggak bikin jantungan. Kasihan Pak, nanti kan kalau pensiunan dibikin jantungan kan, Iya, kalau nggak bahaya. kuat bisa bahaya ya Pak ya. Betul, ngerepotin anak cucunya. Jangan sampai kita ada di posisi itu ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Nah Pak, ngobrolin tentang itu, tentang apa namanya tadi, grafik ya, Ya. grafik yang merah
hijau, merah, hijau gitu. Boleh nggak sih Pak kita mengulang lagi nih? Mungkin ada pemirsa yang lupa buka episode sebelumnya Pak. Untuk membaca grafik yang hijau dan yang merah. Yang hijau adalah baik, yang merah tuh buruk. Biasanya sih gitu Pak warna. Kalau hijau jalan, kan lampu merah hijau. Merah berhenti. Lampu merah berhenti. Kuning gitu. hati-hati. Kuning hati-hati. Tapi kuningnya nggak ada. Nggak ada. Jadi baik, gimana tuh Pak? Kita tanya kepada ahlinya ahli. Core of the core adalah Mbah Google. Mbah Google. Baik. Kita ketik di sini aja candlestick pattern. Nah gitu. Ini kan muncul seperti ini banyaknya. Terus ini tak klik kanan dulu. Nah, ini awalan pertama. Kenapa warna merah, kenapa warna hijau? Karena pada saat buka pasar jam 9 persis itu ada transaksi. Misalnya Antam dijual, ada yang jual 2.100, terus ada orang nawar 2.000. Tadi berapa? Aku jualnya 2.100. Ada orang nawar 2.090. Nah, sampai sore kalau nggak ada yang ngalah ya nggak ada transaksi. Makanya begitu. Ya misalnya yang jual butuh uang, dia jual ke 2.090. Nah, 2.090 langsung membentuk satu garis lurus. Ini kalau di sini yang open ini. Open. Nah, terus 5 menit kemudian ternyata ada orang yang tadi yang jual ke 2.090 laku, terus ada orang masih jual di 2.100 belum laku. Orang yang beli ternyata nggak mau ngantri di 2.090, dia langsung beli, dia nggak masang antrian, dia langsung beli di harga penjual 2.100 sehingga candlenya akan naik satu strip berbentuk balok, dia menjadi high hari ini, nih high-nya. Tuh, nah terjadi lagi transaksi di 2090 lagi, match sehingga turun lagi kan grafiknya. Nah titik tertinggi tadi kejadian yang 2.100 itu nggak boleh dihilangkan. Jadi titik ini menjadi titik tertingginya. Oke, sehingga kalau warnanya merah ini berarti saham itu kita anggap tadi misalnya Aneka Tambang tutupnya di harga 2.000 misalnya. Jadi setelah turun berapa rupiah dia tutup di harga 2.000 dari paginya 2.100 misalnya opennya. 2.090. Nah low-nya itu mungkin bisa di harga 1.990 sekian gitu. Jadi ini menunjukkan open pada saat match pertama. High itu kejadian berikutnya di hari ini mungkin. Atau mungkin hari ini pasar masih jalan tapi harga lastnya di bawah sehingga warnanya jadi merah seperti ini. Sebaliknya kalau hijau berarti match pertama harganya di bawah. Atau harga berikutnya atau harga lastnya atau close-nya itu lebih tinggi dibanding opennya. Maka warnanya jadi hijau. Nah buntut-buntut di atas dan bawah ini menunjukkan high sama low-nya dia. Nah, hijau dan merah itu ternyata membentuk pola. Nah, ini saya lagi searching ada bentuk pola-pola kalau turun 3 hari terus ada candle berbentuk tanda plus ini berarti tanda-tanda dia mau rebound ini. Naik. Ini ada tulisan, ada namanya Doji Star. Doji Star. Ini yang menemukan orang Jepang sih, candlestick ini. Terus ada lagi turun 3 hari atau 3 batang terus ada seperti huruf T ini disebut Dragon Doji. Ini dragon tuh apa sih, naga, doji seperti itu. Nah tanda parahnya ini potensi arah naiknya gitu. Potensi dia nutup lagi ya, naik lagi ya. Setelah turun 3 hari. Nah sebaliknya kalau dia bisa naik 3 hari terus berbentuk candle seperti ini, T kebalik, Graverstone Doji, nah mungkin potensinya dia akan melemah, ngedrop. Nah pola-pola ini membantu kita. Ini jelas nih. Dan jadi, ini bisa dihafal sebenarnya Pak ya? Betul, karena jelas banget nih ada gambarnya, ada tulisannya. Sekarang belajar tuh mudah banget dulu. Artinya saya mau menjawab pertanyaan teman-teman tadi itu nggak harus buka buku atau apa. Jadi kita Google aja, cari situs yang bisa dipercaya baru kita dapat ilmunya. Cuman kan orang kita tuh, saya sih Pak, saya sendiri kalau membaca doang itu kayak kurang gitu. Saya ingin kok ya apa ya gitu. Kadang suka sibuk sama pikirannya sendiri terus mutusi dewe. Nah, itu banyak kelirunya di situ ya, Pak ya. Baik, itu tadi cara membaca garis grafik hijau dan grafik merah gitu ya. Nah, and then Pak itu tadi kan sempat kebaca bearish dan bullish. Bacanya gimana sih? Bearish ini dan bearish sama bullish. Bullish. Nah, itu apa sih Pak? Bearish, bear. Nah, bear ini bahasa Inggris. Artinya? Beruang. Beruang, Beruang kalau menyerang gimana? Gigit apa nonjok? Mencakar. Nah, gini. Mencakar kan ke bawah gini. Nah, itu menunjukkan kondisi pasar yang turun, bearish. Oh,
Oh iya. Nah Gini sebaliknya ya. bullish, bull itu kan banteng. Dia kalau nyerang gimana? Gini, Menanduk. danga. Nah tanduknya juga arahnya ke arah. Menjengat gini. Itu menggambarkan kondisi pasar yang lagi naik. Lagi naik. Oke. Oh tuh keren tuh. Makanya di pasarnya lagi beris. ya di Amerika tuh di New York tuh ada patung lambangnya kerbau dari perunggu atau apa gede banget. Nah di Indonesia juga di kantor Bursa Efek kita di Jakarta ada patung kerbau. Nah di Surabaya itu waktu itu saya bikin acara, saya dikasih boneka banteng, tapi warnanya merah. Terus aku nanya gini, Bu, kok banteng warnanya merah? Terus dibilang iya Pak, karena banteng mewakili kondisi pasar yang bullish naik, tapi merahnya badannya ini menggambarkan kondisi pasar yang lagi turun, atau candle lagi merah misalnya gitu. Nah itu dalam satu boneka. Nah itu, jadi bullish sama bearish menggambarkan kondisi pasar. Bearish itu turun, bullish ini naik. Ya, mencaplok, mencakar ke bawah gini. sama gini, danga. Oke. Ini mudah ya ternyata ya. Oh baik. Jadi kalau mau keren tuh ngobrol sama temennya itu nggak usah pasar naik, jangan. Jangan. Pasarku lagi bullish nih, gitu. Bullish ya. Lagi bullish nih, gitu. Kan itu keren ya Pak. Keren. Orang-orang yang nggak ngerti. Kenapa kamu kok gabut? Aku lagi beres nih pasarku gitu. Gabut jadinya ya. Oke, keren deh gitu. Lagi galau pasarnya beris soalnya. Kenapa? Dijakar cuy, baik. Sama siapa? Sama Yayang. KDRT dong. Baik, terus misal nih Pak, saya belum punya akun, tapi pingin nyoba lihat-lihat. Tadi kan bisa di Yahoo dan segala macam ya Pak ya. Itu boleh ya Pak ya? Itu aman juga ya Pak ya? Aman, karena ini situs yang bisa dipercaya dan ini yang bikin luar negeri nih, Yahoo Finance nih. Jadi kebetulan kita bisa lihat market, news, apapun yang kita tanya tentang perusahaan ini nih. Itu sampai berapa tahun sih Pak range-nya yang kita bisa lihat? Kalau kita, sebentar, ini tak gedein dulu. Udah sampai 2018 sih. Wow. Nah, lumayan ya. Ini aneka tambang, terus semua saham bisa kita ketik dan akan muncul seperti ini. Polanya biasanya rata-ratanya hampir sama. Dan ini kalau gabut bisa diperbesar terus bisa baca itu tadi ya, bearish bullish. Secara kita deketin. Ya, satu batang ini mewakili satu tanggal, satu hari lah. Nah ini. Nah ini kan ada tanggalnya. Sekarang kalau sih 23. Nah di bawah ini kan 23, 9, 2002. Ini karena luar negeri yang bikin 9-nya di depan, bulannya di depan. I see. Nah ini kan 9, 22. Year ya, Kita mundurin satu lagi, 21, 9. Nah ini. Jadi real time nih. Cuman karena ini Yahoo Finance ini menyediakan data yang gratis, maka data ini nggak bisa real time dengan kondisi pasar. Kalau pasar jam 9.00 udah jalan, detik itu belum tersedia grafik hari ini. Jadi dia akan delay lah antara 5 sampai 10 menit. Memang aturannya bursa begitu. Jadi setiap orang yang punya akses melihat pasar, ada biaya data feed namanya. Kita bayar 16.500 setiap orang untuk melihat data pasar. Tapi kalau kita nggak mau bayar 16,5 harus ada delay. Dengan data yang terjadi. Yang ada makan siang yang gratis lah Pak ya, intinya. Baik, itu. Delay. Tapi kalau untuk yang momi-momi atau untuk yang pemula seperti saya gitu nggak masalah. Kayaknya untuk delay. Ini buat belajar ini enak nih. Dan ini real faktual ya, beneran. Dan bisa dibuka di mana aja. Betul, pakai HP, pakai laptop, nebeng ke warnet, udah nggak ada warnet kali ya sekarang ya. Tapi waktu nggak ada perbedaan ya Pak. Ini Indonesia ya Pak. Dia pakai waktunya Indonesia jam 9-nya kita ya Pak ya. Karena ini kan tulisannya yang kita tanya adalah aneka tambang. Betul. Jadi kebetulan memang pasarnya sudah tutup dan dia sudah menyediakan data yang lengkap nih. Ini kan udah tutup pasarnya. Jadi udah lengkap nih, udah close. Berarti hari ini pasarnya dia merah. Kalau nggak salah. Turun 40 poin atau 1,9. Oh iya itu kan sudah ada ya Pak. Siap. Oh iya bener yang ada di situ tuh ada di situ. Gitu guys, sumpah mudah ternyata. Mudah banget. Lapo kamu soro-soro Bu, delok candle ada ternyata ya Pak ya. Betul. Gitu ternyata. Oke. The last question nih Pak. Kayaknya ini jawabannya agak panjang menurut saya sih karena saya juga nggak ngerti. Pasar modal sebagai leading indikator. Saya pernah dengar
suatu ketika saya ngopi, ngopi saya udah keren kan Pak? Keren banget. Orang-orang yang ngomongnya tentang pasar modal loh beris Pak. bulis gitu. Beris bulis. Leading indikator apa itu Pak? Gitu. Iya soalnya pasar modal itu ada di leading indikator. Oke. Dukun tadi. Ini apa sih Pak? Leading indikator. Pasar modal sebagai leading indikator itu seperti apa tuh Pak? Oke. Leading itu pemimpin. Duluan memimpin. Nah, indikator ya indikator. Artinya indikator yang mendahului kondisi pasar. Bukan kondisi pada umumnya kali ya. Pada umumnya atau kondisi pasar, kondisi masyarakat lah. Nah, saya contohin ini misalnya aneka tambang aja lah. Coba sih tak bikin 2 tahun. Oh, kurang 5 tahun. Nah, ini ada 2020 nih anjlok. Ini kebetulan aneka tambang nih sebelum pandemi sama setelah pandemi itu malah tinggian setelah pandemi. Kenapa? Karena dia produknya emas. Emas itu dipegang orang pada saat kondisi pasar, kondisi keuangan lagi nggak stabil. Jadi kalau misalnya wah ini inflasi nih, terus duit kita berkurang, wes tukono emas aja wes. Setiap tahun emas itu, emas batangan, emas ini tuh mesti naik deh. Aku ingat waktu aku menikah 2001 itu istriku tak belikan 3 gram cincin ya, 1 gram ini masih 75.000. Sekarang berapa ya? 900 kali ya? 900. Nah ternyata aku beli cincin buat dia, terus dia beliin aku cincin juga. Karena aku cowok gak boleh pakai emas, kata ustadku, aku dulu barusan belajar ngaji, sampai sekarang masih belajar. Tuh. Nah akhirnya 1 tahun pertama pernikahan ternyata butuh uang guys, lah itu emas tak jual punya gue itu. Waktu tak jual tuh sudah berubah menjadi 100 sampai 125. Jadi dari secepat itu. Dari 75.000 ya? Waktu itu memang pas lagi cepet dan mungkin waktu itu banyak permintaan mungkin di 2022 atau 2003 itu banyak orang cari perhiasan sehingga waktu aku jual itu ternyata harganya lebih tinggi dibanding waktu beli. Nah apalagi sekarang per gramnya sudah 900.000. Artinya kita nggak akan menemukan lagi harga emas itu bisa balik ke 500.000, 700.000 atau bahkan ke 100.000 pada saat nanti ada krisis atau apa. Wong pandemi aja harga emas itu tetap ya turun tapi nggak akan separuhnya apa sepertiga itu. Nah itu sebabnya candle ini saya juga baru sadar bahwa dia aneh nih, dia pandemi itu malah lebih tinggi dibanding sebelumnya. Coba tak ganti saham lainnya aja wis. BRI. Mana nih menunya nih back. Balikinnya pakai nih coba misalnya. Oke. Nah ini tak ganti nama sahamnya di atas ini misalnya bank aja wis BBRI. Cari yang JK atau Jakarta. Nah, dia akan loading. Sebentar, nah ini gambarnya harusnya mundur sini. Cari di sini chart. Sebentar, sabar, dia loading. Nggak apa-apa Pak, kan free, jadi ada delay. Nah ini dia. Iya. Hancur min. Hancur. 2020. Ini mewakili indeks karena kenapa? Karena beberapa bank besar ini BRI, BCA, Mandiri itu menjadikan penggerak indeks kita. Jadi 30% indeks di negara kita ternyata digerakkan oleh sektor keuangan, ya perbankan, asuransi, pembiayaan. Nah ini kita lihat nih dia turun dalam nih di bulan Maret. Ini karena pandemi. Tapi kan nggak sampai 1 tahun dia sudah kembali nih. Tuh. Nah waktu Maret 2020 dia turun ini karena ada berita sudah mulai ada suspek yang positif di Jakarta. Orang itu dari luar negeri, dari Jepang, dari Singapura. 3 orang, salah satunya di Depok. Begitu dia positif, dia sakit, terus orang datang ke rumahnya pakai hazmat, terus rumahnya di polis lain gitu. Terus ini indeks langsung turun, orang mulai jual-jual sampai 1-2 bulan berikutnya nih turunnya nih. Nah itu belum terasa di kita, cuman ini ada penyakit yang menular dengan cepat loh, kita masih bingung. Nah ternyata setelah 2 atau 3 bulan dari anjloknya indeks atau saham-saham utama di bursa kita, baru kita ada lockdown, ada apa. Jadi artinya 3-6 bulan berikutnya dia mengikuti. Jadi kondisi pasar di modal ini udah nunjukin crash atau turun. Kerasa itu baru di kita 3 atau 6 bulan. Jadi ini disebut leading indikator. Nah waktu dia rebound kembali gitu normal, ini kita masih dalam kondisi pandemi loh. Tapi dia sudah kembali nih. Nah 3-6 bulan kemudian baru ada pelonggaran. Orang boleh jam jualan ada tapi dibatasi gitu.
Oke. Tuh, jadi leading indikator beneran tuh. Jadi, nah makanya nanti jadi patokan jadi lah patokan ya. di depan. Jadi, nah ini lagi 2-3 hari ini ada berita tentang The Fed itu Bank Sentral Amerika naikin suku bunga menjadi 4% kalau saya nggak salah ngomong. Saya lupa nih. Karena inflasinya itu sudah 7-8% yang belum pernah terjadi sejak 2008 krisisnya mereka. Kemarin hari Kamis BI rate kita dinaikin menjadi 4%. Berarti yang rate-nya Amerika berarti kayaknya cuma 2% apa berapa tuh 1,75. Nah, artinya inflasi terjadi. Nah, kita khawatir nanti ada resesi di negara maju sehingga imbasnya ke kita. Nah, nanti kalau kita ketemu indeks kita atau candle-nya turun berarti beberapa bulan ke depan akan terjadi sesuatu sama dunia sektor real kita, gitu. Nah, itu. Ini indikator. Kuncinya seperti itu ya, Pak ya? Ya, seperti itu. 3-6 bulan ke depan setelah candle-nya ini nanti cross down di bawah banget. Itu akan baru ada kroso. something nih, ada sesuatu. Begitupun juga baliknya ya Pak ya. Kalau lagi merangkak naik 3-6 bulan ke depan, setelah itu pasti ada sesuatu yang baik gitu. Nah, biasanya sih teorinya 3-6 bulan. Kadang-kadang bisa lebih awal. Misalnya antara 1-3 bulan pertama sudah kelihatan sinyalnya. Nah, ini kenaikan BBM kemarin sudah terjadi. Mungkin ke depan kalau orang mulai kerasa berat, inflasi kerasa banget, orang nggak mau transaksi di pasar modal, mereka mungkin menjual sahamnya, cashnya dipegang. Nah, itu mungkin terjadi penurunan indeks. Turun yang agak tajam ya? Ya. Nah, nanti kalau misalnya pemerintah menurunkan BBM kembali ke 7.650 atau ke 8.000 lah gitu. Terus pertama dari 14,5 balik ke 12,5 atau mungkin 11 gitu. Langsung marketnya hari itu akan positif. Biasanya begitu. Marketnya positif 1-2 hari itu. Nah, kejadian di sektor real baru 1 bulan kemudian mungkin. 1 bulan baru orang mulai wes murah, udah murah atau apa. Karena begitu BBM diturunin, orang yang sudah kulak kemarin mahal nggak mungkin dijual rugi ta. Jadi dia nunggu barang habis dulu baru dia mungkin kulak baru dengan harga yang baru. Nah, itu sebabnya dia butuh jeda antara 1-3 bulan. Iya kan? Di sektor real kan seperti itu kan. Waktu BBM naik mereka udah kadung kulak mahal, nggak mungkin dia jual murah. Tuh. Yang sampai hari ini saya nggak ngerti walaupun saya di pasar modal, harga telur itu loh setiap hari berubah. Saya nggak ngerti ini permainan apa gimana. Artinya ya telurnya ayamnya selalu bertelur, terus tersedia barangnya, bukan tiba-tiba telurnya nggak ada. Nggak ada, betul. Karena setiap saya berangkat ke kantor lewat depan pasar Belim itu ada pickup ditulisin. Jadi setiap hari saya lihat tuh dari 29.000, 28,5, 28. Tadi jadi 25 kalau udah 25 atau 3 hari nggak lihat aku itu ternyata bisa. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kenapa sih kita nggak bisa mengendalikan harga telur seperti itu? Makanya saya berharap orang-orang yang berbisnis di itu bisa lebih bijak lah, karena kita masyarakat sebagai pengguna tuh bukan orang yang bisa dimainin dengan harga seperti itu gitu. Kasihan ibu-ibu yang mungkin dia bukan untuk manten untuk apa, tapi untuk harian. Gisinya anaknya kita harus seperti mudah-mudahan main kerjanya, main jobnya mungkin warung yang memang tahu telur itu kan pasti pakai telur pakai tuh. Nggak mungkin dia naikin harinya tiba-tiba besok turun lagi. Nah, 15.000 besok harganya 10.000 kan nggak mungkin ya Pak ya. Tahu telurnya. Lewat media yang hari ini kita ngomong, mudah-mudahan percakapan kita didengar sama ya mungkin orang-orang pejabat-pejabat apa, sehingga mereka punya aturan yang bisa mengatur harga barang ini lebih stabil. Kita nggak bikin murah, kita nggak bikin minta murah banget atau naik tinggi, tapi kita minta stabil aja wis supaya kita bisa nonton setiap bulan tuh. Oh, gajiku segini, oh hasil usahaku segini, aku bisa main segini. Nah, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Betul. Mbak Selma. Luar biasa sekali. Ternyata sesi Q&A ini jawabannya itu kompleks dan mulai metani hidup ya. Maksudnya untuk saya yang masih muda ini itu udah mulai melek juga. Oh iya ya. Ternyata duit saya ini kemana aja selama ini, flying money-nya itu kemana kita nggak tahu. Baru mikir ya, aku katanya rabi kemarin ini. Iya. Ternyata endok larang gitu ya. Ternyata banyak, bukan souvenir. Orang tuh nikah kadang mikirnya main eventnya adalah pasti ya sewa venue, catering, terus band entertainment, mua dan etc. itu. Padahal setelah itu apa yang terjadi gitu. Setelah itu padahal banyak kehidupan yang harus dijalani ya Pak ya. Baik, mari kita mulai belajar
pasar modal belajar investasi dari sekarang. Tapi buat teman-teman belum telat sih, karena memang episode kita walaupun sudah setahun ya, tapi menurut saya belum telat daripada tidak sama sekali. Baik. Pak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Ini pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan selama kita satu sesi dari beberapa minggu yang lalu itu terjawab. Mungkin akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk beberapa sesi ke depan. Saya akan rangkum lagi untuk ditanyakan Q&A 2.0 gitu. Berarti artinya ujianku hari ini belum lulus ya? Nanti ujian mana ya berarti? Kayaknya kan gitu ya? Ujian tingkat kelas Pak. Baik, kelas 1-nya sudah lulus. Tak sinahu. Kita ketemu di kelas 2 gitu. Yang menguji adalah netizen dan penggemar setia Radar Malang TV. Pastinya bukan saya Bapak, saya hanya menyampaikan. Baik, dan ini ujiannya nasional ya Pak ya? Siap. Kalah ya, UNAS kalah ya Pak ya? Serem yang ini, serem. Baik, terima kasih banyak Pak Agus untuk ilmunya. Terima kasih sudah menjawab kegelisahan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan penonton setia dari Radar Malang TV. Saya Salma Kirana di sini pamit. Kalau mau ada pertanyaan, malu mungkin kalau mau menampilkan profilnya di YouTube, boleh langsung DM aja di Instagram kami, nanti kami akan catat. Semoga menjawab 8 pertanyaan dulu untuk hari ini. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Salma Kirana pamit dan juga Agus Nartono. Terima kasih. Sampai jumpa di Belajar Investasi minggu depan. Bye-bye.